20 menit. Dalam masa 20 menit itu orang masih dalam masa kalang kabut setelah gempa, rupanya datang panik lah ya, dalam panik ya. Masih dalam keadaan panik. Jadi dalam kepanikan itu ada orang teriak air laut naik. Jadi ketika mereka bilang air laut naik, mereka pikirnya seperti Gelombang banjir. biasa gitu ya. Gak terpikir gelombang, seperti banjir aja. Nah gitu, rupanya enggak, airnya kayak gimana ya, kayak gunung berjalan tinggi, kayak ombak tapi besar, warnanya hitam. Jadi ketika itu orang lihat dari kejauhan, kok ada gunung yang Bergerak gitu ya. Bergerak, rupanya disertai dengan gemuruh angin. Jadi kan air datang ditolak oleh angin, jadi kan bunyi seperti bunyi pesawat mau terbang. Jadi ketika datang air, orang kalang kabut tidak sempat lari. Jadi dalam hitungan menit kampung kami ini tenggelam dengan air. Jadi sebelum tenggelam ada satu rumah ini, rumah Ibu Abasia, rumahnya tinggi 2 lantai. Ibu apa? Ibu Abasia. Abasia, beliau seorang guru, jadi hari Minggu tidak mengajar. Beliau ada di rumah, jadi anak-anaknya pun ada di rumah. Tetangga-tetangga menumpang ke rumah ibu ini selamatkan diri, karena walaupun gempa rumahnya tidak hancur. Jadi ketika mereka naik ke lantai 2, air tsunami tinggi di sini 14 meter. Jadi lantai 2 udah mau tenggelam. Jadi mereka udah pasrah. Ya, kayak tenggelam gitu. Yang bisa ditolong, yang tidak bisa ditolong ya dibawa air tsunami. Jadi mereka dalam kapal udah masuk 59 orang. Mereka berpikir kok kapalnya Enggak bergerak. tidak bergerak, karena rupanya kapalnya memang kapal kosong. Kapalnya hanyut dibawa oleh air tsunami. Duduklah di atas rumah. Jadi yang masuk dalam kapal ini 29 Selamat. ibu tadi, oh ibu. Pak Kola. Nah, kalau Ya, saya saya 8 tahun ketika itu selamat karena ayah saya bawa lari naik motor dari sini ke dekat bandara. Itu kurang 17 km ada. Jauh. Iya. Jadi ketika sudah ibu ini Wakola. Wak Kola, panggilannya Wak Kola. Kalau ini itu sama di atas sampah-sampah di laut. Kakak ini alhamdulillah sama juga beserta dengan bayinya, baru lahiran 1 bulan. Di daerah sini juga ya. Waktu itu umur 8 tahun ya? Masa 8 tahun. Karena ketika itu kita memang ada satu keluarga mungkin 10 orang. Dalam 10 orang ada yang tinggal 8, ada tinggal 4. Dan ceritanya itu beda-beda walaupun larinya barengan. Tapi ketika datang air tsunami berpecah. Tapi di sini ramai yang meninggal. Dulu ada 6.000, 4.500 meninggal. Berapa tahun setelah tsunami kalian bisa kembali ke kampung ini? Kalau saya, lorong rumah saya itu kami 1 tahun setelah tsunami sudah balik. Tapi lorong rumah kami itu cuma rumah kami. Nah, dari sekitar 50 rumah, baru rumah kami baru Masih ada ya? Enggak ada. Puing-puing aja tinggal ya. Puing pun enggak, kami pakai kayu-kayu bubuk gitulah. Oh. Ya membangun sendiri setelah tsunami. Jadi 5 tahun setelah tsunami baru mulai ada pembangunan. Baru ada rumah, baru kembali. Jadi 10 tahun baru alhamdulillah udah normal. Normalnya itu perlahan. Mungkin kami sendiri tidak merasakan bagaimana perubahannya, tapi kalau orang lihat 5 tahun udah mulai ada pembangunan, 10 tahun udah bagus. Ini udah 18 tahun udah kayak nggak ada kejadian ya. Nggak ada kejadian karena kapal ini pun karena rumah-rumah sudah dihancurkan semua. Kalau Udah nggak diganti ada, ya. ya diganti karena ketika tsunami itu pasti ada bantuan, ada info. Itu kalau ada rumah yang hancur, udah rusakan ya. Bangun yang baru. Wik, setelah ini terdampak di sini, kan banyak warga masuk ke dalam kapal ini. Ada nggak kemarin itu ceritanya berkeinginan untuk menjalankan kapal ini supaya nggak sangkut di sini? Ada, Bukan waktu tsunami itu, kejadian tsunami, ya kan sangkut rumahnya ini di sini. Ada nggak orang yang berupaya, oh kita jalankan, kita cari tempat yang lebih tinggi? nggak bisa karena nggak ada yang paham Oh, nggak ada jadi nakodanya ya? ada satu pekerja, tapi pekerja itu hanya jaga keadaan kapal, nggak ada, bukan orang yang paham. Oh gitu, bukan berarti dia nggak paham benar lah. Akhirnya mereka naik ke dalam dan bertahan di dalam kapal itu ya. Air udah tambah naik itu. Ketika itu airnya naik itu tidak terlalu naik, tapi kayak
gitu ya. Itu kedalaman sekitar 12-14 meter. Ya, Dua lantai ya kayak itu ya. tapi Iya, itu sama. Kayak itulah dia ya. Oh, gitu. Ibu udah pada ke sana boleh langsung ke Iya. sana. Di lantai 2 itu ada galeri foto-foto. Wit, setelah kejadian ini ya, artinya dengan kondisi kalau kami kan nggak merasakan ya kan, tapi melihat cerita, melihat kita membayangkan gitu ya kan, di macam kami di Lampau sampai 27 meter gitu ya, artinya dengan ketinggian 27 meter ombak itu menerjang pemukiman warga gitu. Kalau dengan kondisi saat ini lagi tuh, kira-kira gimana perasaannya? Ungkapan perasaan. Kami kalau dibilang itu tetap masih trauma. Walaupun setelah gempa itu kan kami setelah tsunami dan musibah gempa itu kan sering terjadi gempa. Iya. Itu masih mungkin Ada kalau- apa ya? Kalau sekitar 5 poin masih aman aja. Tapi kalau udah Lebih dari itu lebih udah dari apa? itu udah kami nggak duduk lagi. Karena setelah kejadian tsunami kami ada beberapa kali gempa 7 poin sekian. Itu Iya. mulai Potensi tsunami-nya lari. cukup Itu tinggi ya. Kami tuh udah mulai lari, mau potensi mau enggak kami tetap naik motor mau lari kemana lari lah gitu. Karena Iyalah. trauma ya. Iya, iya. Oh, seperti itu dia. Masih trauma kami walaupun kenapa ditanya sama orang kenapa masih tinggal di sini padahal kan berpotensi tsunami. Iya, iya, iya. Ya kan emang ini Karena tempat ini kami. tumpah darahnya ya. Nah, tapi kan kalau udah gempa berat itu dah Nah, artinya dengan kondisi itu tetap kita apa trauma ya ya. tetap trauma walaupun sudah 18 tahun ya Iya. trauma itu tetap trauma. Oke. Oke, makasih ya. Kapal PLTD Apung ini adalah kapal pembangkit listrik tenaga diesel yang berfungsi untuk membantu menyuplai arus listrik di seluruh Indonesia. Jadi di mana terdapat yang kekurangan arus listrik, kapal inilah yang membantu. Nah, sempat ia membantu menyuplai arus listrik itu di Pontianak, di Bali, dan di Madura. Terakhir pada tahun 2003, karena dulu kan anti konflik, kita kekurangan arus listrik, jadi kapal ini datangnya dari Kalimantan Barat, kemudian diletakkan sampai di sini di Pelabuhan Laut Ulele. Mungkin Bapak dan Ibu sudah menuju ke Pelabuhan Ulele tadi, menyeberang ke Samarinda. Oke, nah dulu tempat posisinya di situ lah, di Pelabuhan Laut Ulele. Nah itu jaraknya dari Pelabuhan Laut Ulele dengan kampung ini, namanya Kampung Sungai Blancut, itu jarak 2010 dikeluarkan mesinnya dari sebelah sana, itu diangkat mesinnya. Jadi dihibahkan kapal ini dijadikan tempat monumen tempat kejadian tsunami, dan kapal ini dimanfaatkan ruangan di kapal itu sebagai tempat museum. Nah di situ nanti kita bisa melihat di ruangan tempat mesin itu kita bisa melihat ada video-videonya itu dari simulasi, kemudian ada video originalnya. Nah Bapak dan Ibu, jadi waktu kejadian tsunami itu ketinggian airnya itu mencapai di pantai itu lebih kurang 20 meter, bahkan lebih dari itu ya, lebih tinggi lagi. Nah sampai di sini karena air sudah makin ke sini ya, makin kecil ketinggiannya itu di sini lebih kurang hampir mencapai itu 5 meter seperti di Tugu Monumen ini Bapak. Saya bisa melihat di Tugu Monumen itu ketinggian air di sini. Nah di sini ketinggian airnya mencapai hampir ke 5 meter. Nah ini sudah air penghujung karena kapal berhenti di sini. Karena kalau misalkan air lebih tinggi mungkin kapal tidak berhenti di sini, bisa jadi dia tempat yang lain. Nah itu jam kejadiannya itu pukul 8:05 itu tanpa air surut itu ada sekitar jedanya 10-15 menit. Nah kemudian setelah air surut itu masyarakat waktu itu banyak yang tidak paham ya, kan kurang pengetahuan tentang bencana, sehingga pada saat air surut itu kan ikan kelihatan, banyak yang waktu itu mereka mengutip ikan. Nah yang paham itu ternyata air naik, dan air itu mencapai lebih kurang makin ke sini hampir 300 km per jam lebih. Nah ketinggiannya mencapai 2 km lebih kurang. Kalau di sini hampir mencapai 5. Dulu apa? Di sini perkampungan. Oh, jadi perkampungan. Iya, jadi ini perkampungan, nama kampungnya Sungai Blancut, termasuk di bawah kapal ini ada 2 rumah. Nah 2 rumahnya itu rumah besar-besar, rumah orang berada juga di kampung ini. Jadi ada tersisanya Bapak dan Ibu di sebelah sana, nanti kita bisa ngambil fotonya itu kelihatan bagus itunya.
ya view-nya itu kelihatan rumah yang tersisa di bawah kapal ini. Nah, itu ada nama-nama korban tsunami meninggal 1077 jiwa. Itu khusus kampung ini saja, belum lagi tempat yang lain. Baik Bapak dan Ibu,